Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lam fa anna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Muslim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dicintai, kita bersyukur dan memuji kepada Allah 3 kali. Rasa syukur kita yang pertama menjadi sebuah kewajiban, dan yang kedua rasa syukur kita bersyukur karena bisa bersyukur. Kita bersyukur karena Allah mengizinkan kita bisa bersyukur kepadanya. Kita bersyukur karena Allah mengizinkan kita bisa memujinya. Dan rasa syukur yang ketiga adalah Allah janjikan pahala bagi kita, pahala yang baru. Alangkah bahagianya jikalau Allah memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Mobil baru sama mobil bekas enak mana, Pak? Enak mobil. Baju baru sama baju bekas. Istri baru. Sesuatu yang baru itu membuat kita bahagia. Dan syukur yang ketiga itu Allah janjikan pahala yang baru. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi kita dalam berakidah, teladan terbaik bagi kita dalam beribadah, teladan terbaik bagi kita dalam bermuamalah, teladan terbaik bagi kita dalam berakhlakul karimah, akhlakul azimah. Kita berhajat agar Allah kumpulkan kita bersama beliau nanti di yaumil qiyamah dalam mendapatkan syafaatul uzma. Amina ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Gisting Mengaji Masjid Munawwarah, ini sudah bulan Rabiul Akhir ya, atau Rabiul Tsani, sekitar tanggal 1 atau 2 ini, 29 ya, Rabiul Awal atau Rabiul Ula 1443 Hijriah. Ini kali yang ketiga saya bisa bersilaturahim dalam kajian tubuh mengaji, dan kajian yang pertama sudah diunggah di YouTube. Subscribernya sudah lebih dari 500-an. Artinya meskipun yang hadir di sini itu ada 1000, ada tambahan 500 yang ikut mengkaji dan mengaji melalui media sosial YouTube ataupun Facebook, baik di dalam ataupun luar negeri. Mengapa ini saya sampaikan di awal? Inilah dakwah.
dakwah itu tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah melalui dakwah kita. Bukan hanya sekedar mengalir pahalanya bagi si dai atau mubaliknya, tetapi mad'u yang hadir, panitia dan semuanya yang terlibat di dalam dakwah, insya Allah bersama-sama akan Allah kumpulkan di tempat yang Allah ridhoi fi dunya wal akhirah. Dan kita hanya bermohon itu kepada Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya insya Allah judulnya saya sampaikan duluan. Artinya agar kajiannya nanti tidak ngombro-ngombro, tidak kesana kemari. Panitia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan menjadi umat yang ijah, bukan yang ima'ah. Mungkin kalimat ini agak asing karena memang sulit. Terus terang saja materi ini agak sulit. Ibarat menu makanan ini bahannya banyak sekali, Pak. Warna-warninya banyak. Kalau saya nggak bisa mengolah materi ini, maka isinya gur bingung nih wong. Bisa-bisa cuman membingungkan saja. Tetapi setelah saya cari-cari intisari daripada Aizzah, nah ini ternyata merupakan intisari dan kelebihan Islam serta umatnya di dunia dan akhirat. Izzah itu kehormatan, izzah itu keunggulan, izzah itu kekuatan, izzah itu potensi dan peluang, izzah itu kebahagiaan. Maknanya sangat luas dan dalam. Jadi kaum muslimin tidak boleh minder dan ingah-ingih. Enggak boleh. Karena hanya kita yang memiliki izzah. Allah memiliki asma al-aziz dan mu'izz, dua nama sekaligus. Allah pemilik izzah kehormatan, dan hanya dari Allah lah asal usul kehormatan. Dan satu-satunya manusia yang diberikan kehormatan oleh Al-Mu'izz, Al-Aziz adalah kaum muslimin. Maka sebenarnya kaum muslimin itu bahasa saya itu ngengkeng sebenarnya. Percaya diri. Iya, percaya diri. Tidak boleh imbas-imbis. Kita memiliki kemuliaan, baik dulu, sekarang ataupun yang akan datang. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini posisi kita. Izzah kehormatan hanya Allah berikan kepada kaum muslimin. Innal izzata lillah. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, dan kita diizinkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Di antara miliaran manusia, Allah memilih kita. Bukan karena kulit kita ini putih, bukan karena hidung kita mancung, bukan karena apapun. Kita nggak tahu alasannya. Di antara sekian miliar manusia, Allah memilih kita untuk bisa menyembahnya. Ini apa nggak hebat ya? Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kalau kita tidak menyembah Allah. Harta kita banyak, percuma. Jabatan tinggi, percuma. Kekuasaan luas, percuma.
kalau kita tidak menyembah Allah. Jangan ditukar kenikmatan yang agung ini dengan apapun, hatta dengan dunia serta isinya. Karena kecenderungan manusia di akhir zaman ini hubbud dunia, rela mengotak-atik Al-Quran, yang penting dapat insentif, rela menjual Al-Quran, rela menjual agamanya, kehormatannya, demi sedikit kenikmatan dunia. Aja melu-melu ya. Intinya itu, jangan ikut-ikutan. Nah, jangan ikut-ikutan dalam kajian ini disebut dengan imma'ah. Imma'ah. Ini panitia gawe judul ya sing angel-angel sih masalah sih. Jadi kehormatan yang sudah Allah anugerahkan, amanahkan kepada kita, pegang. Allah telah memuliakan kita dengan apa? Islam. Pernah sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, ketika kekuasaan kaum muslimin sudah sampai ke Philadelphia, ke Eropa, ke Romawi, dengan ditaklukkannya Baitul Maqdis, beliau mendapat kehormatan untuk mengunjungi daerah kekuasaan beliau, kekuasaan kita kaum muslimin. Waktu itu yang menjemput beliau nggak naik bis ya, ada yang jemput, namanya sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ubaidah berkata, wahai Amirul Mukminin, alhamdulillah Baitul Maqdis sudah kita kuasai, dan kami memohon Anda berkenan untuk bisa berkunjung ke sana, memberikan pengajian, ceramah. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyanggupi, prepare, siap-siap, keluar beliau dari rumah, dan Abu Ubaidah kaget karena beliau hanya memakai baju yang biasa-biasa saja. Bahkan baju yang beliau pakai terlihat ada 4 tambalan, yang tambalannya itu sangat mencolok. Biasanya kalau ibu-ibu nambal baju bolong, baju robek, kalau bahan dasarnya hitam ditambal pakai warna apa? Hitam ya, yo ben ora nemen-nemen gitu kan. Kalau bajunya putih jangan ditambal pakai tambalan hitam, kalau bajunya hitam jangan ditambal pakai kain putih. Ngeterani namanya. Ternyata tambalan zaman dulu itu enggak ada standar estetika. Yes pokoknya Umar itu anggar nembel sing penting ora suwek. Ya. Kemudian dikritik sama Abu Ubaidah. Ya Amirul Mukminin, engkau ini pemimpin kami. Engkau ini akan mengunjungi daerah wilayah yang sudah kita taklukkan. Mbok iyo, apa bahasa Arabnya nih ya? Mbok iyo, pantas-pantasnya itu pakai baju yang agak enak dilihat. Kalau toh jelek jangan tambal-tambalan. Niki. Maka apa jawab sahabat Umar? Aku tidak tahu lebih panjang mana usia tambalan bajuku dengan usia umurku. Ini zuhudnya sahabat Umar bin Khattab. Tapi jenengan kalau mau pakai baju yang tambal-tambalan kemudian berargumen dengan perilaku sahabat Umar ini, ya harus jadi pemimpin dulu.
Jangan ya wis ora duwe apa-apa, klambine ya lusuh. Ya. Enggak apa-apa. Sukses dulu baru sederhana. Karena apa? Sederhana atau bahkan lusuh itu kadang-kadang Allah enggak suka. Karena Allah itu suka fa'amma binikmati rabbika fahadis. Pakai baju yang bagus itu. Apalagi maaf yang miskin-miskin kayak kita ini harus pakai baju yang bagus-bagus. Jangan malah ngeteron-ngeteroni gitu loh. Wes uripe susah, penampilannya enggak meyakinkan. Nanti izah kita turun nanti. Nah, kalau sudah jadi pimpinan, sudah hebat, kaya raya, menurut pandangan manusia, kemudian bersikap hidup sederhana, tetap apa namanya? Nilainya enggak berkurang. Leres nggih? Kemudian sahabat Ubaidah masih terus berdiplomasi. Ya setidaknya jangan yang tambalan lah, Amirul. Kemudian sahabat Umar berkata begini, Allah telah memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan pakaian. Kalau cuman pakaian mah dari dulu kita itu udah bosen. Siapa kita, mereka tahu. Siapa saya, kamu juga tahu. Zaman dulu jahiliyah. Allah sudah memuliakan kita dengan Islam. Enggak peduli mau pakai pakaian yang penting menutup aurat. Itu kata sahabat Umar. Rupanya sahabat Ubaidah masih belum apa ya? Iya, pokoknya enggak cocok lah gitu dengan penampilan yang model kita itu pimpinan gitu loh. Terus ngerayu supaya sahabat Umar ganti baju. Akhirnya sahabat Umar bilang begini, kalau saja kamu tidak aku dengar bahwa dirimu menjadi salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul, sudah saya tabokin dari tadi kamu, kata sahabat Umar. Ya memang gayanya begitu beliau. Ya, jadi orang Islam itu biasa dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya ya bahasa keakraban gitu ya. Ya, karena akrab itu. Bukan enggak sopan. Kalau sudah akrab loh tapi ya, jangan baru kenal ngomong begitu. Ya. Saya dengan Pak Sumarno misalnya. Pak Sumarno. Pak Harsono udah akrab ngomong ini itu enggak masalah, tapi yang lain jangan ngikut. Ya kan? Jangan ngikut nabok-nabok gitu loh. Kalau sahabat Ubaidah sama sahabat Umar ini memang dari kecil udah CS. Udah ngerti satu sama lain karakter-karakternya. Jadi ngomongnya meskipun tabok-tabokan ya hanya di mulut saja, di hatinya saling mencintai. Jangan kemudian kita tuh Umar itu orangnya itu kalau ngomong sak geleme. Wis kesenengan wong Syiah nanti kalau kayak gitu. Iya. Jadi akrab dulu baru boleh ngomong yang ya ngomong keakraban. Sahabat Ubaidah dengan Umar, makanya Khalid bin Walid pun ketika jadi panglima diganti sama Ubaidah. Ini bukan KKN. Ya terserah beliau gitu kan. Ketika menjadi pejabat, pilih orang-orang yang memang sudah kita kenal. Buat apa memilih orang yang tidak kita kenal kan gitu. Jadi itu salah satu hikmah di balik dialog tersebut. Nah, kalimat atau sirah ini jangan kita telan mentah-mentah. Tetap ini fleksibel karena ini bentuk sikap pribadi dari sahabat Umar, bukan keputusan persarikatan. Kok keputusan persarikatan? Bukan keputusan resmi agama lah gitu ya. Ini sikap pribadi beliau. Ada sahabat yang suka dengan pakaian bagus, enggak masalah. Nah, itulah izah perspektif sahabat Umar bin Khattab. Sebenarnya kita ini memiliki sejarah yang sampai kapanpun diakui atau tidak, kita itu memang yang punya kemuliaan. Coba kita cek sejarah. Misalkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir ada 22 jilid.
Ringkasannya ada yang 4 jilid, terbitan Maktab Al-Imam Asy-Syafi'i, itu yang ringkas. Nah, di situ menunjukkan bahwa sejarah manusia dari zaman Hong gitu aja lah ya, sampai sekarang yang mulia itu Islam. Kita akan lihat dari sisi mana kemuliaannya supaya ini objektif sih, tidak subjektif penilaian kita ini. Supaya benar-benar kita itu bukan cuma mengaku-ngaku dari masalah yang sepele. Kalau tidak ada Islam, hari ini di dunia tidak ada toilet, Pak. Karena hanya Islam yang mengajarkan adab di dalam toilet. Menutup aurat, melangkah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, buangnya pakai jongkok, tidak boleh ngobrol. Seindah itu dalam perkara buang hajat. Harus dicuci dengan air, itu yang lebih utama. Kalau tidak ada ya baru boleh tayamum pakai tisu. Kalau tidak ada loh ini ya. Atau muncul masyaqqah, kesulitan. Ini sudah diatur. Air adalah satu-satunya alat untuk bersuci yang paling sempurna. Saya punya teman namanya Pak Dr. Ujang Suparman PhD, guru di FKIP Unila. Kebetulan sekarang diberi amanah untuk menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Beliau itu 8 tahunan itu di Australia, Pak. Di sana itu toilet itu nggak ada airnya, tisu. Padahal air itu belarah kan, tapi nggak ada toilet yang ada airnya, Pak. Aneh kan? Kenapa? Apakah mereka kurang modern, kurang mengerti? Sampai beliau itu katanya kemana-mana bawa ceret yang isinya air, swayah-wayah kepoyoh-poyoh, bisa bersuci dengan air itu. Hari ini Jepang itu memproduksi toilet umum yang pagernya itu dari kaca yang tembus pandang. Aneh kan? Lah gunane nggo ngopo gitu loh. Pakai akrilik itu, tembus pandang. Jadi apapun aktivitas di dalam toilet bisa terlihat dari luar. Iki pinter apa keblinger ini? Maka di Al-Quran dalam surat Al-Jaziyah itu ada orang-orang yang beragama dengan hawa nafsunya dan Allah sesatkan berdasarkan ilmunya. Ilmu saja tidak cukup tanpa adanya izzah, kemuliaan. Nanti boleh dicari informasinya kalau saya dibilang hoax. Di Jepang sudah diproduksi dan ditempatkan di tempat-tempat umum itu toilet itu. Jadi aktivitas di dalam itu kelihatan dari luar. Nah ini kalau mau diteliti barangkali mereka punya pertimbangan agar aktivitas di dalam itu tidak disalahgunakan. Mungkin ya kan banyak kejahatan terjadi di dalam toilet. Nah, dengan transparan seperti itu orang bisa memberikan pengawasan. Logis ya? Ya memang kaidah dalam Islam itu ketika membuat sesuatu bukan berarti nggak ada manfaatnya. Terkadang ada, tetapi ismuhu akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu kaidah yang harus kita jadikan pertimbangan. Nah, itu izzah. Allah memuliakan kita dengan keyakinan. Satu-satunya keyakinan yang memang naluriyah, irfaniyah.
manusiawi, fitrah gitu ya, saya mau. Fitrah itu keyakinan Islam. Ini bukan berarti kita ingin apa, tapi kita rasakan sendiri loh. Contoh begini, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Nih, iman kita yang pertama itu dengan yang ghaib. Iman kita dengan yang ghaib ini, agama lain juga punya loh keyakinan terhadap yang ghaib itu. Tetapi mereka tidak faham batasan-batasan ghaib yang harus diimani dan ghaib yang harus disembah. Tidak ada. Kalau kita jelas, ghaib itu artinya tidak hadir, bukan tidak ada. Ghaib itu sebagai standar keimanan. Kenapa orang itu tidak melihat saja percaya, apalagi melihat. Tidak diawasi saja bagus, apalagi diawasi. Seperti itu. Antak budallaha ka'annaka tarahu, itu hanya ada dalam Islam. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, merasa diawasi, merasa tanggung jawab. Perilaku kita ini nanti dipertanggungjawabkan. Kita nanam kebaikan akan panen kebaikan, kita nanam kejahatan akan manen kejahatan. Akan kembali resikonya kepada diri kita. Itu salah satu hebatnya iman kepada yang ghaib. Mengapa manusia secara lahiriah, fitrah itu takut berbuat salah, padahal dia mampu berbuat salah? Saya ulang ya. Secara naluri, pencuri itu gak seneng kalau dia mencuri. Ada yang dia hianati di dalam hatinya, makanya dia sembunyi-sembunyi. Betul nggak? Kalau itu baik, mereka akan terang-terangan. Karena ada sesuatu yang dihianati di dalam hati, maka mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Korupsi sembunyi-sembunyi, manipulasi sembunyi-sembunyi, mencuri sembunyi-sembunyi. Umat Islam umat yang yakin kalau luput dari hukum manusia, gak akan luput dari hukum ghaib nanti di akhirat. Ini dalam masalah keyakinan kita itu jauh lebih mulia, sehingga kaum muslimin mau ditempatkan dimanapun saja, dia tetap menjaga kehormatan. Contoh puasa. Puasa itu kan tidak makan tidak minum. Tidak makan tidak minum di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita kaum muslimin udah sepakat kalau makan minum puasa meskipun ngumpet nggak terkena CCTV tetap batal kan? Itu keimanan yang mendorong kepada kita berbuat baik dimanapun, karena kita diawasi oleh yang ghaib. Itu dalam hal keyakinan. Kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan. Saya pernah punya teman, maaf, saya sebut namanya, mudah-mudahan dia nanti nonton juga. Namanya Egel Narius Timotius, tinggal di Tangerang, alumni Unsri, Universitas Sriwijaya. Dia tidak mau punya keyakinan, gak punya keyakinan, gak mau menyembah Tuhan, tidak punya agama, dia gak mau beragama. Kemudian saya sampaikan kepada dia, kenapa kamu kalau saya ajak untuk takjiah, untuk ngelayat orang, kamu takut? Takut.
Dia nggak takut tidak beragama, tapi takut melihat mayat. Itu intinya. Melihat mayat itu takut dia. Bisa pucet. Nah, ini sebenarnya potensi keimanan. Dia melihat bahwa oh, orang itu bakal mati. Kalau mati akhir segalanya, maka orang akan bercita-cita mati. Saya ulang. Kalau mati adalah akhir segalanya, maka semua orang cita-citanya apa? Mati. Loh, selesai kok. Beres. Ngapain ngangsur-ngangsur mobil? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Orang ujung-ujungnya mati, dan setelah mati nggak ada apa-apa. Mati aja sekarang. Beres. Tapi kenapa semua orang, baik orang muslim ataupun kafir, orang yang punya iman ataupun tidak, tapi mereka takut mati? Gak usahlah takut mati, sakit aja langsung berobat. Ini menunjukkan bahwa ada apa-apa setelah kematian. Fitrah ini. Pasti ada sesuatu setelah kita mati. Ini hal keyakinan itu hanya Islam yang memiliki kehormatan. Maka hidupnya tidak semena-mena, tidak semaunya. Karena apa? Ada sesuatu di balik kematian. Alasan yang kedua, kalau tidak ada sesuatu setelah kematian, lalu bagaimana nasib orang-orang yang terzolimi? Maka dulu kata Pak Zainuddin MZ, di dunia ini banyak pengadilan tetapi sedikit keadilan. Kepada siapa orang-orang yang terzolimi ini akan mengadu atas tindakan kezaliman yang dia alami, kalau enggak nanti di akhirat. Maka tenang saja. Dalam Islam diatur orang yang terzolimi slow, brother. Slow. Enggak usah berontak-berontak, enggak usah kudeta-kudeta. Slow saja. Dizalimi udah ikhlas, kehilangan ikhlas. Enggak kehilangan, enggak terzalimi kita itu. Akan kembali kepada diri kita semuanya. Kalau Bapak kehilangan uang 10 juta gitu, ikhlas apa muring-muring kira-kira? Nah, itu yang ditata sebenarnya imannya itu. Slow saja. Sudah ditakdirkan gitu. Kita ini kan senangnya dikasih terus sama Allah ya. Dapat terus. Berapa yang sudah dikasih sama Allah? Ada miliaran. Ada triliunan. Baru kehilangan 10 juta aja udah Allah. Insya Allah. Udah marah-marah sama Allah kan. Lebih banyak dikasih, baru dikasih cobaan sedikit saja sudah. Nah itu. Jadi iman itu terdampak kepada perilaku pribadi, perilaku sosial masing-masing umat Islam. Dan inilah kemuliaan kita. Dalam hal ibadah, semua diawali dari bersuci. Mau ibadah. Bahkan kemarin ada sahabat kita ya, Pak Kiai, jangan memakai pakaian tidur untuk sholat. Luar biasa itu. Bukan berarti wah wong isi resik gitu kan, masih bersih gitu. Jangan, itu etika. Khuzu zinatakum inda kulil masjid. Ini sekaligus saya kritik ini. Orang yang pergi ke masjid pakai bajunya biasa-biasa saja, tapi ketika mau kondangan, Allahu Akbar, parlente, klimis-klimis, necis mau kondangan, tapi mau ke masjid biasa saja. Gulung sarung itu loh ya belum lurus sudah sholat, masih miring gitu. Kancing baju nggak simetris sudah takbir. Baju banyak tulisannya dipakai sholat. Kita nggak terganggu, orang lain yang terganggu. Coblos misalnya belakangnya. Ini kemuliaan, kita udah dimuliakan. Jangan kita menciderai kemuliaan kita dengan kebodohan kita sendiri. Kecap bangau
belakang. Yang belakang pasti baca. Dan orang yang baca pasti pengen bacaannya tuntas. Ternyata di bawahnya masih ada tulisan lagi. Setinggi-tinggi bangau terbang akhirnya jadi kecap juga. Ya zikirnya berubah nanti kan. Dalam ibadah ini kita sedang dimuliakan oleh Allah, diberi kehormatan. Maka saya berpendapat, sholat itu bukan kewajiban, sholat itu bukan kebutuhan, tapi kehormatan. Izzah itu tadi. Saya banyak ngetes. Sholat adalah titik-titik. A. Kewajiban, B. Kebutuhan, C. Kehormatan. Kaum muslimin masih bingung. Ada yang menjawab A. Kewajiban. Kalau jawabannya kewajiban, maka kita akan terbebani dengan kewajiban. Akan terbebani. Ora krasa kok wis adzan meneh to. Nah, itu orang yang mendefinisikan sholat adalah kewajiban. Perasaan berurung suwe sholat kok wis kon sholat meneh, uring-uringan dia nanti. Terasa terbebani karena itu kewajiban. Kebutuhan itu ya salah juga. Ya kan? Orang kalau lagi seneng, astagfirullah lali sholat. Tapi kalau lagi kere, nangis-nangis ke masjid nggak keluar-keluar. Karena dia lagi butuh sama Allah. Bila dikasih rezeki banyak aja nggak sobo masjid. Nah, maka kehormatan. Kita yang merasa dihormati oleh Allah. Misalnya Pak Arsono dipanggil gubernur gitu. Besok jam 12. Saya yakin kalau suratnya datang itu seminggu sebelum hari H, seminggu itu akan digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kinten-kinten ngoten apa mboten niki. Ya kan? Seminggu iki wis, Bu, kira-kira aku nggo klambi apa ya, Bu? Iki sepatune sih pantes apa ora ya, Bu ya? Aku arep nggo jas apa arep nggawa apa iki? Itu. Terus minyak wangine iki sing ndi? Wah, gur arep ngadep gubernur. Kehormatan dipanggil oleh seorang gubernur. Kita ini dipanggil oleh yang menciptakan gubernur. Maka peci itu tolong dikasih tanggal expire ya Pak ya. Gantilah. Iya kan? Jangan bangga peci saya ini sudah dari saya bujang. Ya nggak apa-apa sih. Ini saya bukan apa-apa. Cuman kita itu izah itu tadi. Sampai buluk gitu kan. Yang hitam sudah jadi warna oranye misalnya kan. Gantilah yang baru. Kita mau menghadap Allah. Allah telah memuliakan kita, Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan Bani Adam. Allah yang sudah memuliakan kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Dalam hal ibadah. Muamalah juga Allah telah memuliakan kita. Tidak boleh mencampur dagangan yang tipe A dengan tipe B, tidak boleh. Maka saya senang kalau penjual duku itu ya, Pak, yang ini harganya 13.000 karena gede-gede, yang kecil-kecil ini 10.000. Telaten dia pilih. Tapi saya nggak sukanya dia kalau beli dicampur, kalau jual dipisah. Betul nggak? Mau beli karungan, udah ditimbangnya minta dikurangi, minta dilebihkan barangnya, wis iki tak nggo nambah gitu kan. Iki daripada plastik nggo nambah. Yang jualan ya wis. Ya wis. Itu apabila dia membeli pengen dilebihin, kalau dia menjual pengen mengurangi. Ini wailul ini. Wailul ini. Celaka. Nah, kita itu yang lempeng-lempeng sajalah dalam bisnis itu. Yang bisnis, yang jualan harus dengan muamalah yang baik. Sampaikan ini kekurangannya, ini. Jangan bohong, jangan bersumpah palsu.
boleh enggak durennya 15? Tadi udah ada yang nawar 20 ya belum saya kasih kok Pak. Sopo sing nawar? Demi jualannya itu laku mahal, dia rela berbohong. Iki sing marake penyakit itu sebenarnya ya, asam urat. Kalau durennya sendiri nggak jadi masalah. Yang beli juga begitu, nawarnya nggak kira-kira. Sudah tahu proses jadi duren itu lama Pak. Pengunduhannya itu berisiko ketibanan duren loh. Dan kejatuhan duren itu sungguh tidak enak sekali gitu kan. Nawarnya jangan nemen-nemen. Bila perlu kalau misalkan harganya 40, kita bayar 50 ya Bu ya. Kenapa tidak gitu. Apalagi yang jualan kan ya anaknya di bawah, ada yang masih nyusu, ada yang rembesen. Dia jualan durian juga yang mungkin ketika musim durian saja. Kalau nggak musim durian kan mungkin nggak jualan apa-apa dia. Ngojek lagi kan. Nah ini kita di samping Allah sudah memuliakan kita, kita juga memuliakan sesama kita. Jangan saling menjatuhkan. Maka jemaah sekalian, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga izzah kaum muslimin itu wajibul wajib. Kalau ini dilanggar, dosa besar. Saya pernah membaca sebuah makalah, dosa riba terdiri dari 40 cabang. Yang teringan dosa riba seolah-olah berzina dengan ibu kandung. Yang tertinggi itu melanggar kehormatan kaum muslimin. Kita jaga darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Jangan sampai kita langgar. Jangan seneng bentrok sama sesama muslim. Tapi kan dia NU. Kok tapi sih? Tapi kan dia jamaah tabligh. Tapi kan dia Muhammadiyah. Lah emang kamu siapa? Aku mah orang yang tidak fanatik. Maksudnya ya biasa saja lah. Sekali-kali Jumatan. Gundulmu. Oke, sikap ta'assub. Apa ya? Apa namanya? Ta'assub itu? Fanatik. Membanggakan golongannya. Ini nggak perlu berlebih-lebihan. Semua kita sama di hadapan Allah. Punya potensi bertakwa, punya potensi fujur. Sama. Ketika kita fastabiqul khairat, kalau fastabiqul khairat di sini artinya apa, Pak? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maaf, itu mungkin benar, tapi saya kurang sepakat. Boleh tidak? Ya namanya Islam kan. Di sini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau saya menerjemahkannya fastabiqul khairat itu begini. Kita semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan kebaikan. Semua berlomba-lomba untuk memenangkan kebaikan. Ojo kebaikan sing miturut awake dhewe bener. Bisa difahami nggak ini? Kita ini kadang cenderung menganggap benar apa pendapat kita pribadi, menganggap pendapat orang lain salah. Kemudian dalilnya fastabiqul khairat, ya salah. Pasti ono sing kalah karena apa? Mereka berlomba dalam kebaikan. Pasti ada yang dikalahkan. Tapi kalau semuanya berlomba-lomba memenangkan kebaikan, silahkan posisinya di mana? Menangkan, semuanya ikut memenangkan. Saya ambil contoh, maaf, jamaah tabligh itu luar biasa. Mau dia itu datengin pintu rumah orang untuk ngajak sholat. Ayo tantang orang Muhammadiyah, mau nggak kayak gitu? Diajak Baitul Arqam 3 hari aja ngeluh. Mau nggak keluar 40 hari? Dalam rangka kebaikan ini kita hargai. Kita hargai. Kira-kira begitu. Kemudian
Ini izzah ya, baru izzah. Izzah itu kehormatan dan banyak sekali dalil-dalil tentang izzah. Yang terakhir imma'ah. Ini satu ayat sajalah atau mungkin nanti 2 ayat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Imma'ah itu sama dengan taklid. Ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut. Grubyak, grubyuk, rubuh-rubuh. Nah, ngertas nggak Pak ya? Rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh wit gedang. Nggak ngerti pisang, iya. Gedang itu kalau orang Sunda pepaya. Kalau orang Jawa gedang ya pisang. Ikut-ikutan. Tapi bukan mengikut ya. Mengikuti dengan ikut-ikutan beda ya. Yang nggak boleh itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan ke tempat yang tidak baik itu baik atau tidak? Tidak. Ikut-ikutan berbuat tidak baik, baik atau tidak? Tidak. Nah, ini enak jawabnya kalau itu ya. Sekarang pertanyaannya, ikut-ikutan berbuat baik boleh atau tidak? Boleh? Ya nggak apa-apa. Nah, ikut-ikutan berbuat baik boleh? Boleh. Tapi ada ulama yang mentidakbolehkan. Apa alasannya? Islam itu agama yang dijalankan di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Semua didasari dengan ilmu. Orang yang ikut-ikutan itu melakukan berdasarkan ilmu apa ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Kalau dia ikut-ikutan berbuat baik, boleh atau tidak? Padahal dia tidak punya ilmunya. Ini kan agak tinggi nih memang. Ada ikut-ikutan yang boleh, ini ada yang tidak boleh Pak. Tidak bolehnya begini nanti. Kenapa ikut-ikutan berbuat baik kok tidak boleh? Karena bisa jadi dia berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi karena yang diikuti. Ini nggak akan permanen. Kalau yang diikuti dia istiqomah, alhamdulillah. Kalau yang diikuti nggak istiqomah gimana? Nah itu tadi. Dulu ada ulama, ketika masih belum jadi pejabat bagus diikuti, boleh kan? Terus kan setan menggiring supaya ulama ini tersesat, masih saja diikuti. Nah itu kan kiai, takut kualat kita, ya kan? Padahal haluannya sudah bergeser. Kita nggak punya daya kritis. Selama ini mengandalkan ikut-ikutan, maka Allah mencela orang seperti ini. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah suatu hari ketika orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Wara'awul azaba, padahal mereka sudah menghadapi azab. Saking ngintil terus nggak taunya ketemu azab. Bukan ketemu surga, ketemu azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan sudah terputus hubungan sudah terputus. Nah ini, wa qala allazina nattaba'u law anna lana karratan, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, waduh seandainya dulu saya nggak ngikut kamu, ya kan? Nah, nyesel mereka Pak, nyesel. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa mengikut-ngikut kebaikan tidak boleh? Karena ketika kita mengikuti orang yang diikuti tanpa ilmu, sewaktu-waktu orang yang kita ikuti itu mati, kita juga mati. Kenapa sekarang nggak rajin ke masjid? Udah nggak ada Pak Haji Danu misalkan.
Lah apa hubungannya? Ya dia kan dulu yang saya teladani, yang saya ikuti, ya dia meninggal ya saya resign gitu kan. Lah itu. Makanya dari itu jamaah sekalian, inilah imma'ah. Imma'ah itu tercela, tidak bagus. Hatta kita mengikuti sesuatu yang baik, kalau tidak tahu ilmunya bahaya. Ini ancaman saja, bukan berarti justifikasi. Ancaman bagi orang-orang yang taklid buta. Ini berbahaya. Kenapa? Jangan-jangan dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena yang diikuti. Dan sewayah-wayah yang diikuti ini udah ndak ada, koyo anak pitik kelangan babon. Itu saja, mudah-mudahan yang bisa kita bahas. Semoga saja kita menyadari bahwa Allah telah memuliakan kita, maka marilah kita muliakan diri kita dan saudara-saudara kita sesama muslim dengan cara melakukan hal-hal yang mulia. Dan kita jauhi sifat-sifat imma'ah, yakni ngikut-ngikut, grup ya grup juk nggak jelas, latah lebay, ngikut-ngikut, pokoknya ada apa saja diikut dengan alasan update misalkan. Wah, kamu itu kurang update. Nah, tidak. Kita punya kemuliaan sendiri. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, kita semuanya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Nun wal qalami wa may yasurun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ji, betul. Yang ingin saya tanyakan, seandainya kita dalam kondisi apapun kondisinya, mungkin di sebelah saya apapun kondisinya, itu kita harus terima. Apakah itu nanti kita juga terjebak semacam apa namanya tahap berkarya? Atau seandainya nanti kalau seandainya nanti kita di sana itu kita memberontak, berarti kita terjebak paham khawarij. Nah ini yang saya khawatirkan. Iya. Iya, Masya Allah. Afu minkum wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa ya? Qanaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mendapatkan serangan. Ada dua serangan. Serangan pribadi dan serangan ad-din, agama yang beliau bawa. Kalau serangan pribadi, beliau tidak pernah membalas. Beliau dicaci maki, disakiti, dilempari, no problem. Tetap yamsuna 'alal ardi haunan. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Sifat hamba ar-Rahman berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Sifat apapun yang terjadi, kalau itu terkait dengan pribadi, terima. Hak-hak kita mintalah kepada Allah. Nah, berbeda dengan, maaf ya tadi mungkin keselip, ketika yang dihina itu izahnya, ya, benderanya, gitulah kira-kira, lambangnya. Ini memang kita harus terpanggil untuk merubah kemungkaran ini, ya, dengan 3 tahapan. Jangan tahapannya jangan yang belum punya tahapan. Nanti tahapannya ada. Ya, kemungkaran itu dirubah dengan 3 tahapan. Nah, itu terkait dengan yang menjadi objek hinaan, objek dizalimi adalah, misalnya begini. Dulu ada kisah khalifah yang ada seorang wanita dizolimi itu, ya,
wanita dizolimi. Nah, karena beliau sebagai khalifah, yang dizolimi adalah kehormatan kaum muslimin, diserang habis. Itu. Tapi ini khalifah ya, bukan khalifah lokal. Karena ada kan di Lampung khalifah-khalifah lokal. Nah, ini nggak boleh melakukan serangan seperti ini. Tetap harus mengkompromikan supaya tidak terjerumus ke dalam paham Khawarij. Dilakukan. Misalkan dengan Muhammadiyah melakukan negosiasi, melakukan diplomasi, gimana ini kok bisa seperti ini? Sengaja atau tidak? Nah, tegakkan dulu hujahnya. Tegakkan. Tahapan dakwah, tadrijiyah dakwah. Ini supaya tidak terjebak ke Khawarij. Juga tidak ke Qadariyah. Ben lah, bodoh amat. Enggak ada kecemburuan. Ketika Islam dihina, kitabnya dinistakan, enggak ada muncul kecemburuan. Ini aneh juga ini, Pak. Bodoh lah. Ngarit aja. Bukan urusan saya. Jangan munculkan kecemburuan dalam hati kita. Tapi juga tidak harus mangkat di wonge gitu. Tidak usah juga seperti itu. Kita bukan Umar, ya kan? Itu. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi lihat dulu objek yang memang harus kita bela. Apakah terkait dengan pribadi? Kalau kita itu ya Rasul mau dihina, dilempari kotoran, Rasul nggak marah. Dan ini malah izzah gitu. Orang malah takjub, simpatik, orang Islam tuh begini ya. Nah itu kan. Nah akhirnya kan orang itu masuk Islam kan, sakit, Rasul menjadi orang pertama yang membesuk beliau. Nah ini. Jadi bedakan objek yang dimaksud. Wallahu alam. Mungkin itu saja, nanti takutnya jadi materi baru ini. Cekap J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.